societas judicius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hal sebuah hukum terangkat di kelompok 13, Internet of Things, yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tata Peraturan Perundang-undangan. Baiklah, saya akan memulai materi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 2 mengatakan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dibentuk oleh lembaga negara ataupun pejabat negara yang berwenang melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki ataupun tingkatan yang menjadi petunjuk dari urutan perundang-undangan yang sesuai dengan tingkatannya. Di mana tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 mengatakan ada 7 hierarki ataupun tingkatan dalam hal tersebut. Yang pertama, Undang-Undang 1945 dan perubahannya. Yang kedua, ketetapan MPR. 3, Undang-Undang atau Perpu. 4, peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden. 6, keputusan provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Dasar 1945. Yang pertama, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan, alinea, dan pasal-pasal yang berisi 370 pasal. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 yang sekarang dipakai dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia telah mengalami 4 kali amendement yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, menjadi sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 berperan sebagai alat kontrol terhadap peraturan di bawahnya. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan suatu bentuk putusan yang dikeluarkan oleh MPR yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan keluar. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh putusan. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Seperti contoh, Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun dengan persetujuan Presiden. Ini dapat dibaca melalui Undang-Undang 1945, Pasal 5 Ayat 1, dan Pasal 20 Ayat 3. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden yang bertujuan untuk melaksanakan perintah umum. Pemerintah yang dimaksud itu pemerintah pusat dan provinsi. Cakupannya, peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Contoh, peraturan pemerintah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah: rancangan PP berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, pembentukan panitia untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Ketiga, koordinasi rancangan PP oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Dan terakhir, perencanaan penyusunan PP kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi ini untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, contoh peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Selanjutnya, penyusunan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah: 1. Pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. 3. Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Keputusan provinsi. Daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
Adapun materi muatan peraturan daerah provinsi atau kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh, peraturan daerah provinsi adalah peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur yang disusun berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Selanjutnya, adapun proses penyusunan perda kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunan sebagai berikut. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Selanjutnya, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota. Selanjutnya, nomor 2. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunan sebagai berikut. Yang pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Selanjutnya, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Yang terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota.